Perkenalkan, nama saya Putra Megantara dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Teknik Informatika kelas TI A121. Di sini saya akan menjelaskan suhu dan kalor skala termometer. Baik. Oke teman-teman, di sini saya yang pertama akan jelaskan yaitu suhu dulu. Suhu itu apa sih? Suhu itu adalah derajat panasnya dingin suatu benda atau sistem. Nah, perubahan suhu itu bisa menyebabkan sifat termometrik. Nah, di sini ada 5 jenis sifat termometrik. Teman-teman bisa dilihat ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, terus di sini terdapat 4 skala umum yang digunakan dalam termometer. Yang pertama yaitu Celsius, kedua Reaumur, ketiga Fahrenheit, dan keempat Kelvin. Setiap termometer memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah, atau bahasa lainnya TA itu titik uap atau titik didih. Nah, kalau TB itu titik lebur atau titik beku. Terus ini dia angka-angkanya ini. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini dia angka-angkanya. Kalau kita bikin gap atau selisih Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, selisihnya itu nanti kalau kita bagi dengan bilangan yang sama yaitu dibagi 20, nanti akan muncul perbandingannya seperti ini. 100 dibagi 20, 5. 80 dibagi 4, 20. Nah, ini Fahrenheit, gapnya itu 180. Dibagi 20 itu 9. Tapi ini F-nya itu dimulai dari dimulai dari 32 ya. Makanya nanti F-nya dikurangin 32. Nah, kesetaraan ini atau persamaan ini dari keempat suhu ini bisa jadi rumus buat mengkonversi satu sama lain. Jika kalian tahu Reaumur, pengen tahu Kelvin, jadi ya udah tulis aja berapa Reaumur kan 80 dibagi 4 berapa Kelvin, berarti 80 bagi 4 20, nanti 20 kali 5 100, nanti 273 ke kiri jadilah 373 seperti itu. Ya gitulah pokoknya. Ini adalah rumus konversi. Jadi ini rumus konversi suhu untuk keempat skala. Nah, nanti kalau nanti bukan pakai indikator 4 termometer ini, untuk konversi suhu bisa pakai rumus umum seperti ini, pakai kesebandingannya. Teman-teman bisa dilihat ya ini. Nanti kita bisa pakai rumus ini di latihan soal. Oke, lanjut. Katanya benda itu bisa mengalami perubahan suhu. Maksudnya katanya benda itu bisa menyusut atau memuai kalau mengalami perubahan suhu ya. Kalau pemuaian itu sendiri ada 3 jenis sesuai dengan dimensinya. Nah, pemuaian itu memiliki 3 jenis sesuai dimensinya. Nah, di sini ada yang pertama itu pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, dan yang ketiga pemuaian volume. Nah, sebenarnya rumus ini identik ya. Kalau kita disuruh nyari perubahan panjang, yaitu di sini ada delta L. Kalau disuruh nyari pemuaian luas, ada delta A. Kalau perubahan volume delta V. Ini cuma beda di koefisien ya, alfa, beta, gamma. Ini masing-masing ada penjelasannya. Pokoknya mah untuk pemuaian panjang, luas sama volume beda di koefisien. Ini ada rumusan lagi yang sifatnya logika aja sih. Kalau selama ditanyain panjang akhir atau panjang setelah memuai, otomatis panjang awal ditambah sama perubahannya kan, gitu kan. Nah, hal yang ini juga berlaku sama juga dengan penyusutan, tapi nanti bukan di plus tapi di minus karena tambah kecil kan ukurannya gitu ya.
Jadi ini rumusan mirip-mirip banget. Kalian apalin aja satu, nanti inget-inget. Untuk yang lain namanya sesuai dengan judulnya. Kalau luas berarti area, kalau volume berarti volume ya. Ada hubungan antara koefisien ini alfa, beta, gamma itu katanya kalau gamma itu 3A atau 3 kali alfa. Kalau beta 2 kali alfa atau 2 kali alfa. Ini penjelasan logis ya. Kalau kita sambungkan dengan dimensi berarti kalau alfa itu 1 dimensi, kalau beta itu 2 dimensi atau 2A kan 2A berarti 2 dimensi. Nah, kalau gamma itu berarti 3 dimensi. Nah, di sini ada ilustrasi panjang atau luas atau volume ketika berubah ya. Bisa dilihat teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita bakal bahas kalor. Nah, kalor itu katanya itu energi ya yang otomatis nanti bakal bisa berpindah atau bisa bakal dikonvert ke energi yang lain. Pindahnya itu karena ada perbedaan suhu ya gitu. Dia bakal ngalir dari suhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah untuk mencapai kesetimbangan termal. Nah, terus katanya kalor itu sering dinyatakan dalam joule sesuai dengan standar internasional atau sistem internasional satuan dari energi. Tapi bisa juga dalam bentuk kalori yang kita sering temuin di ciki-ciki. Jadi ini faktor konversinya antara joule ke kalori atau dari kalori ke joule. Nah, energi kalor sendiri mempunyai rumus, yaitu di sini teman-teman bisa lihat ada 2 rumus, yaitu M kali C kali delta T sama M kali L. Nah, ini yang tengah ini sebenarnya sama rumusnya dengan yang M kali C kali delta T. Tapi kalau yang tengah ini pakai C besar, kalau yang atas C kecil. C besar itu kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu apa sih? Ya kalau dari sisi rumus itu massa dikali kalor jenis. Ini di sini ada keterangannya C itu kalor jenis. Nah, pokoknya rumusnya dipakai sesuai dengan situasi ya teman-teman. Kalau misalkan data atau situasinya tidak ada kapasitas kalor, pakai rumus ini yang atas. Nah, asas Black itu menjelaskan kekalahan energi kalor. Banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyak kalor yang diterima. Dilepas sama dengan diterima. Nah, di sini juga ada suhu akhir atau campuran adalah suhu yang dihasilkan oleh benda berbeda suhu yang telah mencapai kesetimbangan terma. Di sini asas Black juga dapat dirumuskan seperti ini. Nah, di sini ada grafik perubahan wujud cair. Biasanya grafik lepas itu dari pucuk ke bawah atau ke kiri. Jika kita terima dari bawah ke kanan. Nah, selanjutnya terakhir saya akan menjelaskan kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi itu perpindahan kalor dengan zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Nah, jika konveksi, perpindahan kalor dengan zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikel zat. Nah, kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa zat perantara yang hanya melalui pancaran gelombang elektromagnetik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat satuan dan rumus-rumusnya. Baik, kita lanjut ke contoh soal pertama. Dia minta suhunya berapa termometer X yang suhunya itu sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Dan langsung aja kita
pakai rumus umum aja ya seperti ini, karena ada termometer yang belum standar, jadi pakainya rumus umum. Nah, rumusnya teman-teman bisa lihat seperti ini, atau teman-teman bisa lihat yang tadi ada di ringkasan yang pertama itu. Nah, langsung masukin aja angka-angkanya sesuai yang ada di soal. Nah, setelah hasilkan, jadi dapatlah X sama dengan 140 derajat. Jadi kalau teman-teman bingung bisa di pause atau dipahami ya. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Bedanya sama yang nomor 1 itu, kalau nomor 1 itu udah ada ilustrasinya. Kalau yang sekarang belum ada. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu membuat ilustrasi seperti ini. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, lalu kita masukkan rumus perbandingannya, lalu masukkan angka-angkanya, dan hasilnya seperti ini. C sama dengan 27,5 derajat Celcius. Oke, teman-teman, segitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lost